welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Memenuhi janji saya sebelumnya, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang anxiety. Di video sebelumnya saya sudah berbagi pengalaman tentang anxiety dan ringkasan singkat bagaimana cara sembuh dari anxiety. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan lebih detail lagi. Mohon maaf ya nanti kalau misalnya saya sesekali ngintip, ngerpek bacaan di sini, soalnya bahasannya agak panjang. Jadi maaf kalau nanti misalnya sesekali saya buka kerpean gini sambil baca sambil kasih materinya gitu ya. Jadi bahasan yang akan saya sampaikan hari ini adalah sembuh dari anxiety dengan self healing. Jadi alhamdulillah saya bisa sembuh dari anxiety, bisa berkompromi, bisa hidup berdampingan dengan anxiety itu tanpa harus berobat ke psikiater. Dengan metode self healing ini alhamdulillah saya bisa anxiety saya bisa membaik. Dan sebenarnya kadang-kadang masih muncul seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, kalau ada pemicu bisa saja anxiety-nya muncul gitu. Jadi setidaknya sekarang tuh udah bisa menaklukkan, udah bisa berkompromi, udah bisa bersahabat sama anxiety. Jadi kalau pas dia muncul ya, oh ya udah muncul aja. Nah setelah itu baru ada langkah-langkah mengatasinya, seperti itulah. Nah di sini saya akan membagi tentang pengalaman saya sembuh dari anxiety dengan cara self healing. Sebenarnya hampir sama dengan GERD ya. Menyembuhkan anxiety itu juga tetap kita harus menerapkan 3P, yaitu pola pikir yang baik, pola hidup yang baik, dan pola makan yang baik. Jadi sebenarnya kalau untuk pola hidup sama pola makan tuh insya Allah kalau kita rutin melatih, nantinya itu akan jadi kebiasaan. Sebelumnya kan saya bilang coba terapkan pola hidup 21 hari seperti yang diajarkan Dr. Robert Anthony dalam bukunya Rahasia Membangun Kepercayaan Diri. Nah di situ kita menanamkan kebiasaan baik itu dimulai dengan 21 hari. Kalau kita udah bisa lolos dalam 21 hari itu, insya Allah kebiasaan baik itu akan jadi pola hidup bagi kita. Jadi ya udah, pola hidup kita tuh seperti itu gitu. Jadi bukan hal yang sulit lagi. Nah, yang paling sulit dari 3P itu apa sih? Mengendalikan pola pikir. Memang sedikit tidak mudah ya, namanya mengendalikan pikiran itu sedikit tidak mudah. Jadi butuh latihan yang lebih lagi dibanding menerapkan pola hidup dan pola makan yang baik. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang saya terapkan dalam proses penyembuhan anxiety dengan cara self healing. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika saya sakit itu, saya nggak hanya mengeluh sama Tuhan, tapi sempat protes juga. Tuhan, kenapa sih saya dikasih sakit yang kayak gini? Kenapa sih saya dikasih sakit GERD dan anxiety yang sangat menyiksa ini? Lalu waktu dalam proses itu saya emang nggak berobat ke psikiater ya, tapi saya pernah berobat ke praktisi kayak gitulah, alternatif istilahnya ya. Pernah saya bahaskan yang di orang sakit GERD berobat ke dukun itu, coba dicek di sini ada. Nah waktu itu saya curhat ke Nyai. Nyai itu guru spiritual saya, maksudnya orang yang membimbing saya secara spiritual itu sejak saya kelas 3 SD. Nah saya curhat gitu kan, Nyai kenapa sih saya udah berobat begini, udah gini, tapi kok kayak nggak kunjung sembuh. Waktu itu emang kondisi GERD-nya udah agak membaik, tapi setelah itu kan baru anxiety-nya muncul itu ya. Jadi saya curhat ke Nyai, terus ya saya curhat juga kalau saya protes sama Tuhan. Terus Nyai bilang gini, sebenarnya Tuhan itu ngasih kamu sakit itu bukan karena Tuhan ngasih kamu azab, enggak. Emang sebenarnya saya tuh sempat mikir sakit ini azab buat saya gitu ya. Tapi Nyai menyangkal itu enggak. Itu bukan azab dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh sebenarnya kangen sama kamu. Kangen kamu manja-manja, kangen kamu curhat-curhatan kayak dulu. Makanya kamu ditegur dengan cara sakit itu.
langsung deh nangis nggak karuan di depan Nyai. Emang bener ya, sebelum saya sakit itu pola hidup saya kacau banget. Dari segi ibadah juga sangat kurang banget, sangat kurang sekali, pakai banget. Makanya Nyai bilangnya gitu. Jadi ambil sisi positifnya, jangan protes sama Tuhan. Setelah dipikir-pikir emang iya, karena pola hidup yang sangat buruk itu bisa jadi kan emang tubuh udah stres, terus istilahnya untuk keimanan juga menurun gitu ya. Jadinya sampai akhirnya ya hubungan sama Tuhan emang nggak terlalu baik. Jadi langkah pertama yang saya lakukan waktu itu adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau itu caranya bagaimana, saya yakin tiap pribadi punya cara sendiri untuk memperbaiki hubungannya sama Tuhan. Karena itu secara personal dan setiap keyakinan beda. Jadi yang pertama adalah itu, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah kalau udah, nanti kita itu bakalan dituntun lah. Langkah pertamanya itu emang susah buat ikhlas ya. Kita harus mengikhlaskan diri kita untuk menerima kondisi kita saat ini, kondisi kita yang sedang diuji, yang sedang dikasih teguran berupa sakit GERD dan anxiety. Harus ikhlas, lalu sabar. Setelah kita berusaha, misalnya ya udah merubah pola makan, udah merubah pola hidup, udah minum obat rutin, udah doa juga gitu kan ya. Sisanya apa? Ya tinggal pasrahin semua sama Tuhan. Semua berasal dari Tuhan dan pada Tuhan pula semua akan kembali gitu. Jadi langkah pertama adalah kita memang harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Masing-masing individu pasti punya cara sendiri untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan masing-masing. Cara yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Seringnya kita abai ya, seolah-olah kita itu udah sayang sama diri kita sendiri, padahal kenyataannya kita masih sering menyiksa diri kita sendiri. Misalnya tubuh kita udah ngirim sinyal bahwa dia itu capek, tapi kita masih abai, nggak mau peduli. Selama kita masih merasa aku harus gini, masih memaksakan diri. Nah, sedangkan kan ada yang bilang kita bisa menyayangi orang lain dengan baik setelah kita menyayangi diri kita sendiri dengan baik. Kita bisa mengenal orang lain dengan baik setelah kita mengenal diri kita sendiri dengan baik. Nah, jadi cara yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan diri kita sendiri, berkomunikasi dengan diri kita sendiri, menerima kekurangan, memaafkan kesalahan, melepaskan emosi-emosi negatif, melepaskan dendam. Itulah salah satu cara untuk kita memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri. Ajak diri sendiri komunikasi. Kamu ini maunya apa sih? Kamu butuhnya apa? Terus misalnya kita misalnya pernah menyiksa diri sendiri ya. Misalnya kalau kayak saya dulu tuh pernah sebelum sakit itu menyiksa rambut saya. Rambut saya cat sebulan ganti 3 kali tanpa dirawat sama sekali. Nah itu nggak apa-apa minta maaf sama rambut saya. Misalnya iya, saya minta maaf sama rambut saya, minta maaf sama mata saya, sama tangan saya. Pokoknya minta maaf pada diri sendiri, menerima kekurangan, memaafkan kesalahan, melepaskan dendam dan emosi-emosi negatif itu. Lalu sebisa mungkin berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Misalnya kalau pengalaman saya nih ya, saya pernah suatu ketika itu tubuh saya merasa nggak enak. Setelah saya sakit membaik dari GERD itu kan untuk minum obat itu menjadi pilihan terakhir ketika cara-cara alami udah nggak bisa membantu saya. Jadi pernah satu kali itu tubuh saya ngerasa nggak enak. Jadi saya tanya dia, kamu ini kenapa sih? Kamu maunya apa? Terus tiba-tiba kayak ada bisikan gini, ini aja deh air hangat sama madu. Ya udah saya turutin kan, akhirnya saya bikin air hangat, dikasih madu, saya minum, terus saya istirahat, alhamdulillah membaik. Jadi seperti itu. Sebenarnya kan memang yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu. Tapi seringnya kita tuh abai gitu loh. Kalau kayak misalnya kita udah ada bisikan, ini ngasuh dulu lah gini, jangan gini gitu. Tapi kita karena ambisi atau karena keegoisan kita tuh kita seringnya abai. Nah, salah satu cara yang dulu saya terapkan adalah memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri. Caranya seperti itu tadi, menerima kekurangan, memaafkan kesalahan,
melepaskan dendam dan emosi-emosi negatif gitu. Jadi setelah hubungan dengan diri kita sendiri membaik, hidup tuh terasa lebih lebih ringan, lebih rileks, lebih santai gitu loh. Jadi kayak nggak ada perasaan ngoyo yang bikin dongkol apa seperti itu, nggak ada. Udah jadi kayak hidup tuh udah kayak air mengalir gitu. Jadi misalnya nanti kalau anxiety kamu, ya udah kamu aja, emang waktunya kamu ya kamu, nanti setelah kamu kita bangkit lagi, perbaiki lagi kayak gitu. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan alam semesta. Karena kita adalah bagian dari alam semesta, maka kita pun harus menjaga hubungan baik dengan alam semesta. Hubungan dengan alam semesta di sini mencakup hubungan kita dengan alam di sekitar kita, lingkungan kita, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Melepaskan dendam, perasaan iri, terus pokoknya perasaan negatif itu yang perlu kita lakukan. Seperti misalnya kayak ada rasa amarah pada orang lain, kecewa pada orang lain, dendam. Nah kayak gitu kan pengaruh sama kesehatan kita. Jadi sebisa mungkin lepaskan. Kita nggak bisa mengendalikan semua orang atau lingkungan untuk berjalan seperti kehendak kita. Itu kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup kita sendiri sebaik mungkin dan sebisa mungkin gitu. Jadi ilmu maklum lah istilahnya. Kita nggak bisa membuat orang untuk harus selalu memahami kita, enggak. Tapi seenggaknya kita bisa berusaha untuk memaklumi mereka. Jadi menerima keadaan bahwa kita itu memang bagian alam semesta yang beragam. Jadi ya lepaskan kayak gitu, lepaskanlah dendam. Kalau misalnya memang punya kesalahan, ya jangan ragu untuk minta maaf. Kalau misalnya ada sesuatu kesalahpahaman, ya nggak apa-apa, dicoba dibicarakan gitu loh. Semuanya itu kan pasti ada jalan ya. Yang biasanya sih emang yang paling parah tuh adalah kurangnya komunikasi. Nah kalau dengan alam, sebisa mungkin jangan menyakiti alam gitu, karena kita bagian dari alam. Ya kalau alam kita sakiti, kita pun pasti ikut sakit. Jadi seperti itu. Karena kita adalah satu, maka kita harus saling menjaga hubungan yang baik. Nah insya Allah kalau 3 cara itu udah diterapkan dengan baik, maka hidup kita tuh bakalan jadi lebih ringan, bakalan lebih santai, bakalan lebih enteng lah. Jadi kayak kan kita udah nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada rasa kecewa. Sebisa mungkin yang diterapkan itu yang positif aja. Nah ini cara yang terakhir dan yang paling berpengaruh menurut saya dalam proses penyembuhan saya dari anxiety adalah meditasi. Meditasi ini bahasannya agak panjang. Jadi akan saya bahas pada video berikutnya ya. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jadi tadi ada 3 tadi ya metode self healing yang saya lakukan. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, yang kedua memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan alam semesta. Yang keempat, meditasi, akan saya jelaskan pada video berikutnya yang khusus membahas tentang meditasi. Semoga semoga materi yang saya bagi, semoga pengalaman yang saya bagi bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan GERD dan anxiety. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau mau matur thank you. Bye bye.